Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama kita. Saya Miss Nofta dan siapa temannya? Ebi. Ebi kelas mana sih? Kelas apa? Kelas Deborah. Kelas Deborah. Siapa di sini yang masih ingat kelas di sekolah minggu? Soalnya kita udah lama nih nggak sekolah minggu. Ya, puji Tuhan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat beribadah sampai dengan saat ini, dan kita masih tetap minta Tuhan supaya kita bisa beribadah selalu, dan kita tetap berdoa supaya musibah sekarang ini dapat segera pergi, kita dapat kembali beribadah di gereja dengan kekuatan, dengan kesehatan seperti yang lalu, ya. Benar nggak Ebi? Ya. Ebi di sini bosan nggak di rumah terus? Iya. Ya, tapi kita harus sabar ya Ebi ya. Kita harus sabar, tunggu waktunya Tuhan. Kita akan beribadah di gereja lagi. Oke, Ebi? Oke. Ya, kita sekarang mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk kita bersama-sama siapkan hati, kita mau menyanyikan lagu ini. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Semuanya mau berdoa, sikap doa yang baik. Kita ikutin Ebi berdoa ya teman-teman. Tuhan Yesus, berkati ibadah kali ini, semoga lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Didoain Ebi supaya lancar ibadah kita ya, amin. Ya teman-teman, di sini siapa yang merasakan kasih Tuhan selalu ada? Ebi merasakan kasih Tuhan tidak? Merasakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu salah satunya apa, Bi? Suruh apa kita, Bi? Disuruh apa?
Sabar. Nggak boleh apa Bi kalau sabar itu? Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Diingetin sama lagu ini, nggak boleh marah-marah ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya, dengan gerakan dengan sukacita. Yuk. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya, dikatakan di lagu ini bahwa kita harus sabar, tidak suka marah-marah. Kalau kita sabar, kita tidak suka marah-marah, pasti kita akan mendapatkan sukacita. Yuk, kita nyanyikan lagu ini ya. Cita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Diberikan Tuhanku, adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Yesus di hatiku. Ya, kita sabar, maka kita beroleh sukacita karena ada kasih Tuhan di hati kita ya Bi ya. Yuk teman-teman, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh kesungguhan hati ya. Kita minta Tuhan Yesus untuk memenuhi kami, kita semua. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita panggil Tuhan Yesus lagi, kita undang lagi ya. Yesus ku panggil, Yesus
teman-teman semuanya kita sikap doa yang baik, tangannya dilipat, duduk dengan sopan, matanya dipejamkan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, tuntun kami supaya kami dapat menjadi anak yang membanggakan-Mu. Tuntun kami supaya kami dapat duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 13a. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Halo anak-anak, apa kabar? Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah belajar ayat Mas bersama Ebi. Sekarang saatnya kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Pada bulan ini hingga bulan depan, kita akan belajar tentang buah-buah roh. Apa sih buah-buah roh itu? Nah, anak-anak bisa lihat di Alkitab dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, itu adalah buah-buah roh. Ada 9 buah-buah roh. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Minggu ini kita belajar buah roh kesabaran. Sabar. Sabar itu adalah kemampuan kita untuk mengendalikan emosi kita, mengendalikan keinginan kita, mengendalikan amarah kita. Jadi anak-anak, misalnya anak-anak itu pengen sepeda baru, kemudian kalian bilang sama papa mama, terus mereka bilang, sabar dulu ya, jangan sekarang. Papa mama nabung dulu, nanti kalau uangnya cukup, dibeliin sepeda baru. Nah, kalian mau nunggu. Itu namanya kalian sudah bersabar ya. Nah, anak-anak, salah satu bentuk kesabaran adalah mampu mengendalikan emosi kita, mampu mengendalikan amarah kita, dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebentar lagi kita akan lihat video tentang pengampunan, di mana ada seseorang yang sudah diampuni, tapi dia tidak mau mengampuni orang lain. Penasaran nggak? Yuk sama-sama kita lihat ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah anak-anak gimana? Ayat mas kita hari ini berkata, sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain. Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak yang sabar. Tuhan Yesus ingin kita dapat mengendalikan emosi kita, mengendalikan keinginan kita, mengendalikan amarah kita. Tuhan Yesus juga ingin kita dapat memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita harus sabar mengendalikan emosi kita. Bahkan kita harus mau memaafkan atau mengampuni orang tersebut. Jika kita tidak bisa mengampuni, terus kita marah, bahkan kita berbuat buruk terhadap orang itu, maka yang rugi diri kita sendiri. Seperti dalam cerita tadi, hamba yang sudah diampuni oleh raja, ketika dia ketemu temannya, dia nggak bisa bersabar, dia langsung emosi, marah. Temannya dimasukkan ke penjara. Nah, ketika raja tahu, raja menjadi marah. Hamba itu kemudian ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, sampai dia bisa membayar, melunasi hutang-hutangnya. Wah, kalau sudah seperti itu, mau nangis, mau menyesal, mau minta ampun juga sudah nggak bisa. Karena apa? Karena hamba itu sudah tidak bersabar. Karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak mau mengampuni temannya. Anak-anak, untuk menjadi orang yang sabar itu nggak gampang, nggak mudah. Untuk itu kita dapat berdoa. Kita berdoa minta tolong kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk menolong kita agar kita menjadi anak yang sabar. Tuhan itu adalah Allah yang panjang sabar. Tuhan Yesus sudah lebih dulu sabar terhadap kita. Kita sebagai anak Tuhan juga harus belajar bersabar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengampuni dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita, mengampuni kenakalan-kenakalan kita. Untuk itu, kita anak Tuhan harus belajar
mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yuk, kita sama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang sabar. Seperti ayat kita hari ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, sampai di sini kita akan berdoa bersama-sama semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Ikuti Tante Yusin berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami terima pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami menjadi anak yang sabar. Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami, agar kami memiliki hati yang sabar dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, untuk tugas minggu ini, bentuknya pertanyaan. Kalian jawab pertanyaannya secara jelas, tulis dalam selembar kertas ya. Tadi kita di awal sudah tahu ya 9 buah-buah roh. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 dari 9 buah roh. Jadi pertanyaan yang pertama adalah sebutkan 5 buah roh dari 9 buah roh yang ada. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan berapa kali kita harus mengampuni. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan berapa kali kita harus mengampuni. Kemudian yang ketiga, ayat Mas hari ini kalian tulis ya, dari kitab mana, pasal berapa, ayat berapa, dan bagaimana bunyinya. Jadi yang ketiga, tuliskan ayat Mas hari ini. Kalian tulis dalam selembar kertas, kalian foto, kemudian kirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Secepatnya dikerjakan, ditunggu sampai hari Selasa. Nanti jawaban yang benar akan diundi dan 5 orang akan mendapatkan berkat. Oke? Ya. Untuk yang berulang tahun di bulan Juli ini, selamat ulang tahun ya. Semakin bertambah umurnya, semakin tambah cinta Tuhan, tambah berkenan di hadapan Tuhan, dan semakin diberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun. Sebelum kita akhiri, yuk sama-sama kita lihat tayangan video teman-teman kita yang sudah mengerjakan tugasnya minggu lalu. Sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.